Komisi Pemilihan Umum telah siap melakukan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 pada esok hari. 11 panelis dan 2 moderator yang disiapkan akan menjalani karantina untuk fakta integritas demi komitmen netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Masing-masing calon presiden akan menyampaikan gagasannya secara mendalam dan berinteraksi satu sama lain. Debat perdana Capres bertema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Isu-isu soal hukum dan HAM di Indonesia dinilai paling ramai diperbincangkan. Pasalnya banyak kasus-kasus soal hukum dan HAM masih belum selesai hingga kini. Sebut saja soal aktivis 98 yang hingga kini masih mencari keadilan. Di masa Pilpres 2024 kini banyak aktivis bahkan seniman merasa terintimidasi dan merasa dibungkam hak asasinya dalam menyampaikan aspirasi. Seperti seniman Butet Kertarajasa yang belum lama ini mengaku didatangi oknum polisi saat mengadakan pertunjukannya. Selain itu ada Nenek Agung Sinta di Kota Batu. Dirinya mengaku didatangi oknum polisi usai ikut melakukan orasi bersama mahasiswa di sebuah universitas saat itu. Selain soal intimidasi, kasus pengungsi Rohingya juga menjadi PR bagi presiden terpilih nantinya. Penolakan pada para pengungsi Rohingya terus dilakukan masyarakat Indonesia. Dengan penolakan ini, UNHCR memaksa pemerintah Indonesia untuk menerima kedatangan para pengungsi dengan dalih melindungi hak asasi manusia para pengungsi. Lalu seperti apa solusi dari visi misi para pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 nanti? Dan siapa paslon yang dipercaya dan bisa menyelesaikan soal hukum dan HAM ini? Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, isu mengenai hukum dan HAM di Indonesia dinilai masih menjadi isu yang paling ramai diperbincangkan. Pasalnya banyak kasus mengenai hukum dan HAM yang masih belum tuntas menyelesaikannya hingga kini. Maka kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Bung Roni Talapesi selaku Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bung Roni. Selamat malam Bung Abe. Ya, dan ada juga Bung Usman Hamid sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bung Usman. Selamat malam, Bung Abraham. Iya, sebelum kita berdiskusi mengenai debat edisi perdana yang dilaksanakan oleh KPU besok, kita hadirkan dulu informasi mengenai kasus HAM. Selama 25 tahun orang tua korban peristiwa Semanggi 1 tahun 1998 masih terus berjuang untuk menuntut keadilan atas kematian anaknya. Berikut informasinya. Para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia berat mengenakan atribut serba hitam menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara. Mereka menuntut tanggung jawab negara dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Saya ibunya Wawan, nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Atmajaya Jakarta, kuliah jurusan ekonomi akuntansi. Kuliahnya hanya sampai semester yang kelima karena meninggal dunia dalam tragedi Semanggi 1 13 November 98. Aksi Kamisan adalah cara kami bertahan untuk berjuang membongkar kebenaran, mencari keadilan, melawan impunitas dan melawan lupa. Sumarsih berdiri menuntut keadilan untuk putranya Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas usai ditembak oknum aparat 25 tahun silam saat aksi demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru. Bukanlah waktu yang singkat buat Sumarsih, apalagi di usianya yang tidak lagi muda, 73 tahun. Sayangnya hingga kini
pemerintah seolah tak acuh atas tuntutan Sumarsih bersama penggiat aktivis HAM lainnya. Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi mengatakan berkomitmen ya di dalam nawacita kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasusnya disebut termasuk Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, dan kami berkomitmen untuk menghapus impunitas. Sebelumnya dalam kampanyenya sebagai calon presiden pada periode 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM. Melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Ya, kita langsung ajak diskusi narasumber kita yang sudah hadir dalam forum ini. Saya akan kembali menyapa Bung Usman. Selamat malam. Ya, Bung Usman, seberapa penting menurut Anda kemudian publik harus mencermati setiap ide dan gagasan yang diargumentasikan oleh masing-masing pasangan calon besok? Ini kaitannya dengan isu HAM. Sangat penting tentu saja, karena besok adalah kesempatan bagi kita semua untuk mendengarkan secara seksama bagaimana visi dan misi dari para pasangan calon. Tetapi tentu saja penilaian pada mereka tidak cukup hanya pada hasil perdebatan di dalam agenda capres, agenda debat yang pertama maupun sampai yang kelima. Melainkan juga harus dinilai dari rekam jejak selama 5 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir, dan rekam jejak sebelumnya. Beberapa agenda yang sangat penting untuk diperhatikan adalah satu, tentang hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Yang kedua adalah pemulihan kredibilitas lembaga penegak hukum dari mulai KPK sampai dengan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, kita juga ingin memastikan bahwa pemilu kali ini masih merupakan pemilu yang jujur dan adil agar pemerintah ke depan benar-benar memiliki legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Oke, kalau kita lihat kan total durasi yang mana dipersiapkan untuk argumentasi dan penyampaian gagasan itu berkisar 120 menit. Itu ketiga pasangan calon. Menurut Anda apakah ini dirasa cukup atau apakah pada prakteknya masing-masing pasangan calon sudah menyampaikan dalam sosialisasinya, kampanyenya mengenai komitmen mereka dalam penegakan kasus-kasus hukum, utamanya kasus-kasus kekerasan hak asasi manusia di masa lalu? Ya, untuk sebuah debat mungkin bisa dianggap cukup, tetapi untuk memberikan penilaian bagi masyarakat di dalam memilih mereka, rasanya tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya saya sarankan agar tetap melihat kinerja selama ini dan juga latar belakang masing-masing, termasuk partai-partai politik yang mendukungnya. Hanya dengan cara itu kita bisa melihat apakah mereka benar-benar memiliki agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia yang bermanfaat. Nah, sampai di sana Bung Usman, maaf saya potong. Menurut Anda di antara tiga pasangan calon, apakah sudah ada yang paling tidak tampil untuk menyuarakan, berkomitmen mengamplifikasi isu itu? Di dalam visi misi yang resmi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, baru 2 pasangan calon yang secara tersurat menyampaikan visi mereka dan misi mereka dalam penegakan hak asasi manusia di masa depan, termasuk juga penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat apabila mereka terpilih. Siapa saja Bung Usman? Pasangan calon yang pertama dan pasangan calon yang ketiga
Meskipun demikian, di dalam kesempatan 1 pekan yang lalu, Amnesty International sempat menemui pasangan calon atau tim kampanye dari pasangan calon 2, dan mereka menyampaikan meskipun tidak ada dalam dokumen visi dan misi, mereka ingin tetap memberikan perhatian pada soal hak asasi manusia. Saya kira ini penting untuk ditekankan karena hak asasi manusia itu adalah amanat dari konstitusi kita. Saya ke Bung Roni. Bung Roni, berkaca dari 4 tahun yang silam, nampaknya urusan hukum dan HAM ini menjadi tema pertama yang diperdebatkan oleh masing-masing pasangan calon. Ini dianggap penting, maka diangkat menjadi topik pertama. Tapi pada prakteknya, publik melihat ini dirasa nggak relevan lagi. Karena pada akhirnya ini sudah terjadi sekian lama, apalagi urusan penegakan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut Anda, seberapa penting ini bagi pasangan calon Ganjar Mahfud? Ya, buat kami sangat penting ya, Bung Abe, bahwa terkait dengan hukum dan juga demokrasi, kemudian terkait dengan penyelesaian HAM masa lalu, HAM berat, itu menjadi prioritas buat kami. Melihat background dari Ganjar Mahfud yang merupakan sarjana hukum, dan ketika di dalam mereka melakukan tugas mereka, contohnya Pak Ganjar di Jawa Tengah, beliau berhasil membangun budaya anti korupsi. Dengan cara seperti apa? Beliau membuat program 29 desa anti korupsi. Kemudian juga pun beliau membuat program kurikulum di sekolah, yaitu budaya anti korupsi. Dan beliau mendapatkan penghargaan dari KPK. Oke, itu anti korupsi. Ini mengenai hak asasi manusia. Apakah kemudian isu ini juga dibawa? Karena prakteknya kan ada Pak Mahfud di sana, ya, Menko Polhukam, yang semestinya saat ia menjabat, isu ini menjadi isu yang diprioritaskan dalam kinerja beliau untuk dituntaskan. Iya, penyelesaian HAM ini Pak Mahfud terlibat juga dalam program penyelesaian HAM non-yudisial, ya, pelanggaran HAM yudisial, dan ini direspon positif oleh keluarga korban. Tetapi buat kami ini tidak cukup. Ini harus lebih diseruskan, harus ditindaklanjuti, bahwa kami di dalam visi misi kami adalah salah satu yang kami bahas adalah soal undang-undang KKR. Ya, dan ini akan kita menjadi fokus kita juga kan. Dan ini kita melihat bahwa urgensi terhadap penegakan hukum di bidang HAM dan demokrasi menjadi prioritas. Oke, saya bergeser kembali ke Bung Usman. Bung Usman, kalau kita kembali coba melihat isu narasi yang dibangun dalam percakapan belakangan ini, entah mengapa ya publik menganggap bahwa ini semacam dianggap menyandera salah satu pasangan calon tertentu, utamanya mengenai hak asasi manusia. Tapi pada prakteknya kan pemilu sudah berjalan berulang kali dan isu ini semacam diresonansikan, diamplifikasi ulang dan lain sebagainya. Apakah kemudian Anda melihat ada saja pihak-pihak yang berupaya untuk menunggangi isu ini menjadi isu politik untuk mengangkat elektoral calon presiden tertentu? Bung Usman, kelihatannya suaranya tidak terdengar. Apakah sudah diaktifkan mode suaranya? Maaf, ya, silakan. saya kira selalu ada kemungkinan untuk menunggangi isu-isu politik, gitu. Dan mungkin kenapa isu pelanggaran HAM berat masa lalu terkesan menjadi komoditas politik, karena hanya direduksi menjadi masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Dan memang benar bahwa dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa, Prabowo misalnya termasuk yang bertanggung jawab. Dan ketika itu dimintai tanggung jawabnya dengan diberhentikan. Namun belum ada proses peradilan. Kalau kita lihat hari ini ada kasus 3 prajurit TNI yang diadili dalam kasus penculikan. Dan dihukum seumur hidup, ya? Warga Aceh itu dihukum seumur hidup. Nah, tapi persoalan pelanggaran HAM berat itu pada saat itu tidak bisa dipecahkan karena memang ada tarik ulur kekuasaan. Prabowo kita tahu kan prajurit TNI tingkat bawah, dia merupakan Komandan Jenderal Kopassus, dia merupakan menantu dari Presiden Soeharto. Jadi ada kendala politik di dalam proses hukumnya. Oke, tunggu dulu Bung Usman. Kalau kita melihat yang bersangkutan kan ini bukan pertama kali ikut menjadi kandidat calon presiden. Dalam kandidasi sebelumnya juga, bahkan dalam berbagai kongsi-kongsi dengan partai-partai penguasa dan lain sebagainya. Hal-hal ini kelihatannya tidak pernah terangkat sedemikian rupa, tidak pernah dibahas sedetail mungkin. Kenapa kemudian hal isu itu kemudian menjadi percakapan lagi saat ini? Tentu saja karena Prabowo-nya mencalonkan diri. Kalau Prabowo-nya mencalonkan diri mungkin tidak akan juga ada keperluan untuk membahas katakanlah rekam jejak yang bersangkutan dalam konteks pelanggaran HAM berat untuk penculikan dan penghilangan secara paksa, atau misalnya kasus pelanggaran HAM di Timur Timur, atau dalam konteks operasi Mapenduma di Papua. Tetapi
itu semua sebenarnya masih dalam kerangka memeriksa rekam jejak seseorang, mempertimbangkan rekam jejak seseorang. Tanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tetap ada pada negara, pada presiden, pada DPR. Apakah presiden dan DPR telah membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa? Sampai sekarang ini belum terlihat ada kemampuan itu. Itu sebabnya saya kira para pemilih penting untuk memperhatikan bukan hanya calon presiden, wakil presiden, melainkan juga partai-partai politik yang mendukung. Ya, sampai di sana saya mau masuk di sana mengenai partai-partai yang Anda sebutkan tadi. Tidakkah kemudian kita begitu naif melimpahkan semua persoalan ini kepada satu pihak tertentu? Karena pada prakteknya kan kalau kita lihat 3 paslon ini entah mereka duduk di mana, dalam posisi apa, mereka terafiliasi pada kekuasaan yang saat ini. Contohnya misalnya di paslon nomor 2, paslon nomor 1, paslon nomor 3, mereka memiliki peran masing-masing setidaknya partai politik yang ada dalam kekuasaan pemerintah saat ini. Kalaupun ditanyakan komitmen penegakan HAM, harusnya kan mereka memiliki porsi yang sama untuk menjawab itu. Ya, betul sekali. Bagaimanapun juga sebelum terjadinya kompetisi menjelang Pilpres ini, total partai politik yang ada di parlemen itu kan lebih dari 80%. Dan mereka itu ada di dalam barisan partai-partai politik pendukung pasangan calon 1, 2, dan 3. Dan mereka memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang setara. Tahun 2009 mereka misalnya memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kasus orang hilang dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari kejelasan nasib dan keberadaan mereka yang hilang, atau misalnya memberikan reparasi pada korban dan meratifikasi konvensi internasional. Hingga hari ini DPR belum benar-benar serius memperjuangkan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkannya. Sementara Presiden terus berkelit untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Saya kira ini sepenuhnya tanggung jawab Presiden dan DPR yang hingga hari ini membuat kita menjadi seolah-olah membahas ini hanya untuk komunitas politik, padahal sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab DPR yang gagal dijalankan. Saya kembali ke Bung Roni. Bung Roni, kalau kita bicara isu hukum, demokrasi, korupsi, dan sebagainya, termasuk asasi manusia, tentu saja jutaan pasang mata juga akan terarah kepada Profesor Mahfud MD yang seringkali diasosiasikan sebagai pendekar hukum dan sebagainya ya. Tapi tentu saja pertanyaan-pertanyaan juga akan diarahkan kepada pertanggungjawaban yang bersangkutan. Karena dalam posisinya beliau adalah sebagai Menko Polhukam yang menjabat saat ini nonaktif ya. Bagaimana kemudian Anda menjelaskan persiapan dari Prof. Mahfud MD dan strategi yang disiapkan? Apakah sifatnya menyerang? Kalau menyerang terkesan kemudian koreksi diri sendiri atau seperti apa? Kesiapannya adalah kan ini tema ini kan diaplikasikan setiap hari ya untuk Pak Mahfud ya, karena beliau sebagai Menko ya, rekam jejaknya sudah jelas bahwa memang terkait dengan penegakan hukum ini masih banyak PR, masih banyak PR yang harus perlu kita perbaiki. Tentunya kita lihat bagaimana upaya Pak Menko yang tugasnya adalah menjadi menteri koordinir, tetapi beliau aktif juga turun ke bawah, kemudian mendorong lembaga penegak hukum yang lain untuk aktif dan bagaimana beliau mengawal kasus-kasus besar. Nah, yang poin yang saya ingin dalami kan pasti kemudian akan dinilai semacam rapor lah penegakan hukum yang sudah terjadi di Republik ini. Kemudian juga Prof. Mahfud MD akan posisikan diri sebagai apa dalam kontestasi ide dan gagasan besar. Saya pikir masyarakat sudah bisa melihat prestasi apa yang dilakukan Pak Mahfud. Kita bayangkan saja kalau bukan Pak Mahfud yang sebagai Menko Polhukam, hukum kita mungkin mau bagaimana ya. Seorang Mahfud MD saja yang dengan luar biasa effortnya, aktif sampai harus di media, sosial media gitu. Dan itu merupakan catatan khusus terhadap kami sehingga kedepannya ini hukum benar-benar menjadi fokus. Gimana kita bicara Indonesia kedepannya menuju emas 2045, sedangkan penegakan hukum ini masih banyak catatan. Tentunya kan kalau kita bicara soal korupsi contohnya, banyak aset-aset yang dibawa ke luar negeri. Dan kita fokus juga nanti ke depannya tentang undang-undang perampasan aset, salah satu contohnya. Dan juga kita komitmen adalah bagaimana menghukum koruptor itu secara maksimal. Kemudian juga pun memiskinkan koruptor tersebut dan keluarganya. Itu merupakan komitmen dari Ganjar Mahfud. Dan kedepannya adalah kita bicara soal demokrasi, kita tahu bahwa situasi sekarang ini kan kita terjadi kemunduran pasca apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada putusan MK. Di situ jelas
dalam putusan tersebut disampaikan ada intervensi dari luar. Artinya Anda memberikan kisi-kisi isu itu kemudian barangkali akan diangkat besok oleh paslon nomor 3. Saya pikir masyarakat yang publik, masyarakat luas sudah melihat itu ya. Tapi kan kita lihat saja nanti. Tentunya ada tonjolan-tonjolan, ada isu-isu yang akan nanti disampaikan oleh paslon 03. Luar biasa. Terima kasih Bung Roni Talapesi dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud sudah hadir bersama